Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita membahas tentang pengukuran pada mata kuliah pengukuran dan alat ukur listrik ada dua pemahaman kita pada saat kita mempelajari mata kuliah ini, yaitu pemahaman nanti tentang pengukuran itu sendiri dan pemahaman tentang alat ukurnya sendiri. Ya, namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa mata kuliah ini ada tim atau diampu oleh tim pengajar yang masing-masing akan membawakan materi-materi yang sudah disepakati. Ya, walaupun pada dasarnya hanya sasaran tujuan akhir dari sebuah pembelajaran pada mata kuliah ini adalah dua, yaitu pengetahuan dan juga ada skill atau keterampilan. Ya, walaupun ini menjadi salah satu atau menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan, tetapi boleh saja kita mempelajari terpisah, artinya pemahaman tentang alat ukur sendiri dan bagaimana pembuktian dari sebuah pengukuran. Baik, mari kita lihat secara umum tentang pengukuran itu sendiri. Baik, berbicara tentang pengukuran, ya, secara teoritis dijelaskan di sini bahwa mengukur pada hakikatnya membandingkan suatu besaran yang belum diketahui. Ya, suatu besaran yang belum diketahui besarannya dengan besaran yang lain. Ya, besaran yang lain tentunya yang sudah dipahami atau sudah diketahui besarnya. Jadi membandingkan yang belum diketahui dan yang sudah diketahui. Itu intinya. Tentu untuk keperluan tersebut diperlukan yang namanya alat ukur. Ya, karena filosofinya mengukur, kita mau mengetahui secara pasti berapa besaran dari objek yang diukur. Saya selalu memberikan pemahaman supaya gampang dipahami. Misalnya, sebuah panjang atau sebuah ukuran yang kita sudah pahami sebelumnya, misalnya ukuran tegel misalnya yang lazim kita dapatkan di rumah, ya. Ukuran tegel kita pahami ada yang ukuran 20 kali 20, itu diketahui dari fisiknya atau sudah dipahami sebelum kita membeli misalnya sebuah tegel. Karena ini menjadi lazim. Misalnya ke toko, saya mau beli tegel 20 kali 20, orang toko tahu. Tetapi karena kita mau menggunakan ukuran ini dalam suatu tempat tertentu dan itu tidak boleh keliru, maka untuk meyakinkan kita bahwa betul-betul ya ini adalah 20 kali 20, maka kita biasanya harus mengukur ulang. Mengambil alat ukur misalnya mistar. Ukur panjangnya itu tidak 20 atau ada selisih dari ukuran yang kita pahami sebelumnya. Nah, itulah esensinya. Jadi untuk meyakinkan kita harus dilakukan sebuah pengukuran real yang alat bantunya atau alat ukurnya berupa alat ukur apa yang cocok.
Contoh lain, karena kita orang elektronik, misalnya nilai tahanan atau besaran tahanan. Kita ketahui bahwa R, misalnya R tetap, kita sudah pahami dari cincin warna yang ada, ini nilainya misalnya 100 ohm. 100 ohm. Jadi nilai tahanannya 100 ohm dari nilai cincin warna yang bisa kita baca dari situ. Kita sudah tahu. Tapi untuk meyakinkan kita bahwa betul enggak itu nilainya 100 ohm, maka kita melakukan pengukuran dengan alat bantu, alat ukur namanya multimeter. Multimeter untuk mengukur besaran tahanan tentu kita di ohmmeter. Ya, ini nanti spesifik nanti dijelaskan di materi lain tentang alat ukur sendiri. Tapi ini esensinya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk memperoleh atau untuk meyakinkan besaran dari resistor tersebut. Bahwa betul ini adalah misalnya 100 ohm. Nah, ketika kita mendapatkan nilai tidak tepat dengan 100 ohm, juga jangan risau karena di situ ada namanya toleransi. Yang namanya toleransi dibenarkan ketika tidak melewati atau tidak di bawah dari toleransi yang ditentukan. Inilah pentingnya meyakinkan kita. Di samping itu tentu kalau pengukuran-pengukuran di samping mau melihat besarannya tentu di samping itu kita mau mengukur rusak atau berfungsi tidak berfungsinya sebuah alat sebuah komponen atau apa saja yang kita ukur. Nah, itu filosofinya. Kenapa kita harus melakukan pengukuran padahal nilainya kita sudah paham sebelumnya. Baik. Kemudian pekerjaan pengukuran memerlukan alat ukur yang baik. Alat ukur yang baik setidak-tidaknya mengandung informasi besaran-besaran yang diukur yang sesuai dengan kondisi senyatanya. Jadi kita memang harus menggunakan alat ukur yang baik untuk tentunya untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Nah, akan tetapi di dalam proses pengukuran terkadang terdapat kekeliruan, ya, kekeliruan. Nah, biasanya kekeliruan ini ada yang disebut sistematik. Nah, ini berkaitan dengan alat ukurnya atau metode pengukuran dan bahkan faktor manusia. Ini kekeliruan sistematik. Misalnya, memang alat ukurnya yang tidak standar misalnya. Atau kita tidak melakukan kalibrasi sebelumnya. Atau metode pengukuran. Atau mungkin kita faktor manusianya yang tidak mengikuti SOP alat ukurnya. Ada juga yang namanya kekeliruan acak. Nah, ini berkaitan dengan faktor non teknis atau yang non sistematik. Nah, ini yang perlu dipahami dalam pengukuran. Ya, esensinya kita di teknik ini memang harus memahami semua ini. Kenapa ini sangat dianjurkan untuk dipahami karena hal yang sangat kita harus ketahui bahwa mengukur itu sesuatu pekerjaan yang meyakinkan kita tentang besaran-besaran yang harus kita lakukan atau harus kita percaya, karena besaran-besaran itu menjadi bagian daripada hal yang sangat-sangat penting di dalam sebuah pengukuran. Kemudian ada namanya satuan dan standar. Nah, kita tidak bisa yang namanya listrik, yang namanya pengukuran listrik itu berkaitan dengan ilmu fisika. Iya, saya kira kita tidak
kiri, karena memang ilmu kelistrikan dengan ilmu fisika itu sangat erat kaitannya, karena kebanyakan alat ukur yang digunakan sekarang pada prinsipnya sama dengan alat ukur konvensional, tetapi juga dengan perkembangan teknologi itu sudah mengalami perbaikan-perbaikan tentang ketelitian dari alat ukur itu. Nah, biasanya untuk menentukan nilai dari beberapa besaran yang diukur, itu harus diketahui dulu nilai, jumlah dan satuannya. Contoh misalnya begini. Tegangan jala-jala, ya kalau saya menyebut tegangan jala-jala, berarti itu adalah tegangan listrik yang kita pahami yang di rumah, misalnya 220 volt AC ya. Ini kan pemahaman. Nilai besarannya saya ketahui sebelumnya. Kenapa? Ya, karena kalau saya tidak pahami ini, kemudian saya menggunakan alat ukur yang tidak sesuai dengan pemahaman awal, itu maka bisa membahayakan alat ukurnya. Karena di alat ukur sendiri itu punya fungsi masing-masing, ya. Ada alat ukur untuk tegangan bolak-balik atau AC, ada alat ukur untuk tegangan searah DC dan macam-macam. Ada alat ukur hanya untuk menentukan besaran dari sebuah tahanan. Ya, ini kalau salah dalam memahami penggunaannya, maka juga akan menjadi mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan terhadap alat ukur dan bahkan terhadap kita sendiri sebagai praktikan misalnya. Nah, jumlah biasanya ditulis dalam bentuk angka-angka, sedangkan satuannya menunjukkan besarannya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, besaran itu sendiri dan satuan itu sendiri adalah penting diketahui serta disetujui bersama. Ya. Kenapa? Karena besaran-besaran ini menjadi ketetapan yang harus dipahami oleh semua orang yang menggunakan alat ukur itu. Sehingga besaran-besaran itu harus dipahami untuk semua yang akan melakukan pengukuran. Ya. Kemudian untuk menetapkan sistem satuan ini dibentuklah yang namanya Komisi Standar Internasional. Nah, ini saya kira ini bagian dari orang-orang yang menetapkan standar-standar yang ada sehingga kita melakukan sebuah pengukuran dengan interpretasi yang sama. Misalnya sistem satuan yang pertama adalah misalnya CGS. Ada namanya sentimeter, gram, dan sekon. Ya. Sebagai dasar dari sebuah satuan yang awal-awal ditentukan. Ya, ada dua sistem CGS, yaitu CGS elektrostatis dan elektrodinamis. Ya. Di dalam pengukuran listrik itu banyak digunakan kedua CGS ini. Baik, saya lanjutkan bahwa sistem CGS dan satuan praktis ini misalnya di pengukuran besaran listrik, misalnya untuk arus listrik itu disimbolkan sebagai I. Kemudian satuannya adalah ampere atau simbolnya A. Tegangan simbolnya P atau volt. Ya. Kemudian di tahanan disimbolkan sebagai R dan satuan besarannya adalah ohm. Ya, ohm, kemudian simbolnya ohm. Daya semu S, kemudian satuannya adalah volt ampere dan simbolnya adalah VA. Daya nyata simbolnya P, kemudian besaran satuannya adalah watt, simbolnya adalah W. Ya. Kemudian
daya reaktif Q, kemudian besarannya disebut volt ampere reaktif atau VAR, induktansi simbolnya adalah L, kemudian satuan besarannya adalah Henry atau H simbolnya, kapasitansi C, nilai besarannya satuan besarannya adalah farad, simbolnya adalah F. Begitupun juga dengan muatan listrik, kolom disimbolkan sebagai C. Nah, samping CGS ada MKS, ya, meter, kilogram, dan sekon. Sistem ini merupakan pengembangan dari CGS. Saya kira sama, luas itu meter pangkat 2, M pangkat 2, volume M pangkat 3, kecepatan M per detik, gaya Newton, kerja energi Joule, kemudian daya watt, kuat arus ampere, dan tegangan itu adalah volt. Ini sistem MKS, satu MKS. Baik, kita nyinggung sekarang alat ukurnya. Kalau tadi pengukuran, sekarang kita singgung alat ukur. Secara umum itu alat ukur dibagi dua. Ada absolute instrument atau alat ukur absolut. Ada alat secondary instrument. Nah, absolute instrument merupakan alat ukur standar, ya, yang sering digunakan di laboratorium dan sangat jarang dijumpai dalam pemakaian di pasaran. Nah, ini pun juga alat ini memerlukan pengkalibrasian dan digunakan sebagai standar. Nah, kemudian secondary instrument itu merupakan alat ukur di mana harga yang ditunjukkan karena adanya penyimpangan dari alat penunjuknya. Dan ternyata dalam penunjukan ada penyimpangan, maka alat ini harus lebih dulu disesuaikan atau dikalibrasi dengan membandingkan dengan absolute instrument. Nah, ini alat ukur yang telah lebih dulu disesuaikan. Ya, ini alat ukur analog, jarum, dan alat ukur digital. Ini alat analog menunjukkan jarum, dan ini skala. Kalau ini range-nya, nanti digital itu langsung menunjukkan besaran tertentu yang ditunjukkan. Kalau ini masih memerlukan, analog ini masih memerlukan interpretasi dari skala-skala yang ada di skala ukur di papan ukur ini. Ya, secara spesifik nanti juga kita akan pelajari pada kompetensi yang lain. Jadi saya hanya melihat secara umum bagaimana alat ukur itu. Kemudian tadi kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, ya tadi sudah disebutkan, kesalahan-kesalahan itu dapat terjadi karena orang atau manusianya maupun oleh kondisi-kondisi yang ada di sekitar pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, ini ada istilah-istilah yang di dalam pengukuran yang perlu dipahami sebelum kita melakukan pengukuran. Ada namanya akurasi atau ketelitian, ya. Nah, angka yang menunjukkan pendekatan dengan harga yang ditunjukkan sebenarnya daripada besaran yang diukur. Ini ketelitian akurasi. Jadi mendekati angka yang sesungguhnya. Jadi di situ intinya. Jadi menunjukkan angka yang ditunjukkan atau besaran yang ditunjukkan dari pengukuran itu ketika dikatakan tingkat ketelitiannya tinggi ketika mendekati besaran yang diukur. Contoh, sebuah ampermeter menunjukkan arus sebesar 10 ampere, sedangkan akurasinya 1%. Maka kesalahan pengukurannya adalah kalau kita mau cari 1% dikali 10 ampere maka 0,1 ampere. Inilah akurasinya. Sehingga harga sebenarnya dari hasil pengukuran adalah 10 plus 0,1 ampere. Ini yang sebenarnya. Itu namanya akurasi, ketelitian. Ada salib presisi. Nah, presisi ini kemampuan alat ukurnya sendiri. Ya, pada saat pengukuran. Di dalam pengukurannya kesalahannya kecil, maka presisinya tinggi. Nah, ini presisi berhubungan dengan akurasi.
Ya, jadi kalau kesalahannya kecil maka dikatakannya ini presisi alat ukurnya presisi. Nah, perbandingan antara akurasi dan presisi. Nah, di sini kita lihat ini akurasinya tinggi tapi presisinya rendah. Ya, akurasinya tinggi tapi presisi rendah. Kebalikan dari sini. Ini akurasinya presisinya tinggi tapi akurasinya rendah. Nah, ini yang dimaksud. Ya, ini presisinya tinggi tapi akurasinya rendah. Kalau ini menyebar begini, high accuracy but low precision. Ini. Ada lagi namanya sensitivitas. Ya, jadi sudah ada akurasi, ada ketelitian, sekarang ada presisi, kemudian sekarang ada sensitivitas. Sensitivitas ini berkaitan dengan kemampuan alat ukur dengan input yang kecil. Sudah didapat sebuah perubahan pada output. Berapa besar atau penyimpangan jarum yang ditunjukkan. Nah, satuan sensitivitas ini berupa ohm per volt misalnya. Nah, secara umum sensitivitas ini hanya terdapat pada alat ukur voltmeter, di mana tahanan dalam RD biasanya itu dari sebuah voltmeter itu besarnya adalah sama dengan sensitivitas kali dengan batas ukur voltmeter. Nah, ini sensitivitas dari kata sensitif. Jadi ada kecepatan atau sangat sensitif dalam pengukuran. Ada lagi namanya kesalahan, error. Error ini dibagi menjadi relative error, di mana merupakan perbandingan antara besarnya pengukuran terhadap harga yang sebenarnya. Nah, bila harga pembacaan adalah M, sedangkan harga sebenarnya adalah T, maka kesalahannya adalah M kurang T per T kali 100%. Tentu yang dinyatakan dalam persentase. Nah, ini berhubungan dengan presisi. Jadi besar kecilnya error itu menandakan presisi dari alat ukur. Ada juga error namanya kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengukuran. Karena konstruksi yang besarnya ditemukan oleh pabrik misalnya. Jadi berdasarkan kelas alat ukurnya sendiri. Nah, karena pembacaan jarum penunjuk yang utamanya yang analog, ya, itu disebabkan karena jarum penunjuk kurang runcing misalnya. Jadi ujungnya itu tebal atau bisa menunjuk areal lebih luas. Jadi bayangan jarum penunjuk atau kesalahan paralaks, ya, boleh karena letak alat ukurnya sendiri, karena metode pengukuran, karena temperatur, karena ketidakpastian rangkaian, karena kesalahan lain. Nah, yang sering terjadi pada saat kita melakukan pengukuran adalah posisi manusia pada saat membaca alat ukur, membaca jarum tunjuk misalnya. Itu jarum tunjuknya harus sejajar dengan penglihatan kita. Ya. Jadi berapa derajat ya harus fokus atau sejajar. Kalau kita membaca dengan posisi miring, itu jarum pembacaan kita itu akan berbeda, atau letak ujung dari jarum penunjuk itu akan bergeser. Kelihatan akan bergeser sehingga pembacaan kita pasti akan keliru. Nah, ini kesalahan posisi atau metode-metode yang kita lakukan pada saat pembacaan alat ukur. Ya, saya kira yang lain bisa diperhatikan standar-standar dari ini. Ya. Baik, saya kira itu secara umum bahwa pengukuran alat ukur secara umum bisa kita simpulkan bahwa kenapa kita melakukan pengukuran, karena kita ingin mendapatkan kepastian ukur, kepastian besaran ukur yang kita peroleh sebelum kita menggunakan misalnya benda-benda yang kita ingin. Misalnya ketika kita menggunakan komponen-komponen elektronik,
kita memastikan berapa besaran-besaran alat ukur, apa besaran-besaran dari komponen itu melalui alat ukur yang kita pakai. Ya, itulah pentingnya kenapa pengukuran harus dilakukan. Jadi untuk memastikan hasil ukur, besaran ukur yang kita inginkan. Sekaligus memastikan ada berapa kita memastikan juga baik buruknya dari sebuah komponen misalnya. Ini esensinya. Kemudian alat ukurnya sendiri kita harus memahami bahwa ada spesifikasi alat ukur sesuai fungsinya. Contoh tadi selalu saya katakan misalnya multimeter atau multitester. Kita biasa namanya multi kalau lebih dari satu. Nah, pada umumnya ada 3 besaran yang bisa diukur. Misalnya untuk besaran dari sebuah tahanan, dan besaran dari sebuah tegangan, dan besaran dari sebuah arus. Ketiga ini mempunyai sistem pengukuran atau mempunyai alat bantu dalam pengukuran itu berbeda. Sehingga kita harus memahami. Makanya kenapa pemahaman itu penting kita lakukan sebelum melakukan pengukuran. Karena untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang kita tidak inginkan. Baik, itu saya kira pengantar pada kali ini, dan insya Allah kita akan membahas lebih jauh tentang pengukuran dan alat ukur itu secara spesifik. Dan tim dari mata kuliah ini akan membahas secara tuntas sampai dengan akhir semester. Saya kira itu, dan untuk kali ini tidak ada tugas saya berikan untuk pertemuan ini. Insya Allah nanti saya akan memberikan tugas tentang pengukuran dan alat ukur ini di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.